Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wadaka mufa'lalun fa'lillatu mufa'lalun dahraja yudahriju dahrajatan wadih wa mudahrajan fahuwa mudahrijun mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun ayu ti'u ta'atan wa ti'an wa muta'an fahuwa muta'ti'un famuta'un ta'ti' la tuta'ti' muta'un muta'un tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa laka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun qala yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa laka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun falfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun famubasmalun basmillatu basmil mubasmalun mubasmalun sabhala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wadaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wadaka muhamdalun hamdillah tuhamdil muhamdalun muhamdalun haylala yuhaylilu haylalatan wa haylalan wa muhaylalan fahuwa muhaylilun wa laka muhaylalun haylil la tuhaylil muhaylalun muhaylalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa laka muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun fa'lala yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa laka mufa'lalun fa'il la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun jalbaba yujalbibu jalbabatan wa jilbaban wa mujalbaban fahuwa mujalbibun wa laka mujalbabun jalbib la tujalbib mujalbabun mujalbabun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar melek Aal, ngantuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, berdoa udah, baca Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Tabar Ratib udah, sekarang ngaji. Tapi sebelum ngaji katanya pada minta duit. Ini Ramli, duit sayur, duit dapur. Siapa yang minta? Mumpung duit saya masih banyak. Duit saya kayak duit siapa kayak ya. Ini Ramli, ini barusan dari Pak Kino 300 berapa tadi? 310. Cuman ada 20-an, 3 saya cabut lah. 20 kan the power of the back, ngerti? Lu ngerti? Majuan sini ngapa? Lu udah makan belum sih? Lemes amat nih, tuh tebel banget ya. Loh ya enggak? Makasih ya. Lu apa Pi? Mau sayur berapa? Tuh masih ada 2 juta. Mana cewek? 200 ya dulu. 200. Lu apa Mbok? 100 nih, kurang nggak? Siapa minta lagi? Lu sini, maju sini. Tadi siapa sini. Kasihan anak yatim ya. Udah lewat situ pakai mutar gak karuan. Udah nih goceng aja banyak ya. Lu kemarin puasa nggak? Kemis? Enggak. Lu puasa nggak? Padahal yang ngomong puasa lu. Tos dulu. Yang bener lu tos. Yang bener. Tos begitu ya. Udah 7.000 lu dah, kasihan. 6.000 anak yatim. Yatim piatu. Nih. Lu ngapain ngeliat pada? Aska mau. Udah sini maju. Kasihan. Dia 7.000. Boko usah ngeliat, duit itu makan banyak. Lu Boko mau? Nih saya kasih duit belanja, emang jangan dihabisin. Boko mah duitnya Boko sendiri. Udah lu banyak-banyak ntar gak karuan lu, besok lagi. Ini mah duit Boko, kalau Boko mah gitu ya. Santi gak ada bener. Masa mau kasih duit kuliah dia lah, gak dateng dia. Ya udah, siapa lagi yang mau minta duit? Pak RT minta nggak? Ada piatu. Oke dah. Sekarang kita lanjut ngebut dikit ya. Apa namanya? Ya kan kemarin udah nih. Wa kadzalika itu ya. Wa kadzalika yambaghi lil insan ay yakuna 'amilan bima ya'muru bih. Itu benar. Lurus tuh. Mujtaniban lima yanha anhu fa innahu yakunu likalamihi waq'un fil qulubi wa haibatun fis suduri. Wa kadzalika dan seperti itu yang sebelumnya itu lembut dalam penyampaian, lembut dalam arti yang kemarin sudah dibahas, substansi ajaran itu kan ya lembut, bukan berarti pelengak, ngerti maksudnya? Aal dikasih tahu begitu. Aal yang rajin jalan tidur langsung dia. Jelas maksudnya? Model kayak Aal memang harus digertak. Oh, ngerti kan? Aal, sini bangun. Nah itu baru Aal. Jelas maksudnya? Nah, bukan berarti rifku itu artinya kemudian kelelar, kelemat, kelemet, kerembat, kerembut. Apalagi, Sob? Lah iya. Lah bukan begitu maksudnya. Yang bagi seyogianya lil insani bagi manusia
apa yang bagi ayyakuna, apa bahwasanya ada siapa insan, ada itu amilan, orang yang mengamalkan, bima dengan perintah, ya'muru yang memerintahkan siapa insan bihi dengan ma, seyogianya. Ini diperhatikan, jangan buat alasan kemudian lantas malas nggak mau menyuruh kebajikan. Seyogianya orang yang memerintahkan kebaikan itu mengamalkan kebaikan itu sendiri itu maksudnya. Orang nyuruh sholat ya sholat, orang nyuruh ngaji ya ngaji itu maksudnya. Mujtaniban itu orang yang menjauhi lima terhadap larangan. Yanha yang melarang siapa insan anhu dari ma. Nggak boleh mainan ya jangan mainan. Oh. Makanya kadang-kadang kan heran tanya ini ada Pak Tono. Lah itu kalian itu sebenarnya naik sepeda itu nggak direm apa bagaimana ceritanya? Lah kalau sampai engkolan itu, kalau kan kemarin sampai lehernya patah itu. Untung lehernya sepeda, kalau leher lu gimana ceritanya? Nah, iya kan? Sepeda itu engkolan itu nyampe pada rusak. Lah iya kan? Itu kalau nggak dihajarin ke tembok, kemudian nggak bakalan. Lah masa udah di apa bagus-bagus dipikirin nama Pak Tono, kemudian kalian kerawat aja nggak bisa, beli nggak bisa, paling tidak memakai harus merawat. Ngerti maksudnya? Lu ini kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar ya seperti itu. Ngerti Al? Cuma main sepeda direm kagak ya Pak. Ada tembok hajarin aja ke tembok, biarin aja, bukan sepeda saya. Bener begitu. Kalau banyak kempes juga jangan buat boncengan. Aska, lu Aska sama Andri sukanya kan boncengan. Kalau kempes ya dikompak dulu. Itu katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sepeda sekalipun harus diomongin. Hei sepeda, terima kasih karena kamu saya bisa sekolah. Itu wujud bersyukur. Dan itu kaitannya amar ma'ruf nahi mungkar. Disesuaikan dengan apa yang ada sama diri kita gitu loh. Jelas itu. Lingkungan biar bersih. Saya suka bersihin apa enggak sama lingkungan? Ini saya nanya sama kalian. Kalian suka ngeliat saya bersihin lingkungan apa enggak? Tiap sore bersihin got. Pak RT aja belum pernah bersihin got. No, Pak RT-nya ada loh, bukan saya ngarang cerita. Yang bersihin got saya. Lu ya kan, pakai peralon 4 meter lo panjang. Nah besok kalau ada yang Pri bantuin besok. Ono depan jurdil itu mampet. Saya baru ngeh semalam pas keluar itu sama Mas Heri itu. Baru ngeh kalau jurdil itu mampet. Iya paling depan. Nah ini amar ma'ruf nahi mungkar gak usah ribet-ribet. Wah harus ceramah di mimbar gini-gini. Enggak. Yang ada di depan mata kita kerjakan. Apa nih kira-kira gak beres kayak tadi. Apa kan saya pulang tadi dari sini kan jam 6 tadi pagi subuh itu. Jam 10, setengah 10 lah saya kesini lagi. Itu udah kayak kapal pecah. Sendal udah kayak apa, sampah udah kayak apa, iya kan? Nah, dibiasakan santri itu hidup rapi bersih. Terutama maaf kata, pesantren itu yang namanya dapur dan kamar mandi identik dengan jorok. Nah, saya kan paling marah kalau ngeliat itu, paling ingkar. Ngerti maksudnya? Maka kamar mandi dan dapur itu harus benar-benar dibersihkan, diperhatikan. Kalau kamar mandi dan dapurnya aja bersih, otomatis lingkungan yang lainnya juga Jadi nggak usah mulu-mulu sebenarnya. Konteks amar ma'ruf nahi mungkar itu harus membutuhkan sosok, contoh. Kan kalian udah saya contohin. Cuman kadang-kadang saya kalau kerja persuasif, dalam arti kalian tidur malah saya baru kerja. Saya bersihin kamar mandi. Itu jam 1 malam baru saya gosok. Baru saya bersihin. Ada yang perbuatan-perbuatan itu yang nggak perlu kalian tahu.
tahu-tahu besok bersih. Ngerti maksudnya? Kalau yang rajin ya Andre itu lah. Ya, karena memang sudah saya ajarin dan nurut. Saya belum pernah lihat Aska ada inisiatif tanpa disuruh bersihin, itu nggak ada. Dengerin, jangan meleng mulu. Lu udah saya ngomong nih. Al apa lagi ya? Udah. Al itu rajin kalau suruh bersihin isinya piring. Bukan piringnya dibersihin disuci, enggak. Isinya piring. Piringnya bodoh amat. Tinggal kemana-mana. Betul? Lah iya, ketawa dia. Lah iya. Jadi jangan heran kalau musim hujan banjir. Jangankan musim hujan, musim kemarau aja got itu mampet. Logikanya kalau musim hujan jauh lebih banjir. Ya kan seperti itu, orang nggak peduli sama lingkungan. Nah di situ loh, simple sebenarnya mengamalkan agama itu. Dan kita sekalipun kan, ini maaf pernah saya sampaikan, yang anak-anak lama mungkin ingat, kan ada namanya makam Mbah Geseng. Ya, untuk mencapai kekeramatan makomnya kewalian Mbah Geseng, itu salah satu muridnya Sunan Ampel. Diperhatikan, itu hanya bersihin masjid, hanya bersihin lingkungan masjid. Kalau ada Mbah Geseng, masjid itu bersih rapi. Ya daun-daun itu disapuin semuanya. Meninggal, begitu meninggal kan nggak ada orang yang rajinnya seperti Mbah Geseng. Nah Sunan Ampel ngedumel, bukan enggak, maksudnya ngomong, nggak ngedumel, sangatnya ngedumel anu lagi ngomong, waduh, coba ini si Geseng masih hidup, wah bersih lagi, dibersihin, itu hidup lagi. Oh, ini cerita keramat. Maka konon Mbah Geseng sampai makamnya ada 9. Itu asal Kanjeng Sunan Ampel ngomong, coba si Geseng urip, resik ke masjid rek. Kan gitu kan, hidup lagi sampai 9 kali. Untuk mencapai kekeramatan seorang wali, itu ada satu amaliyah, hanya bersihin masjid. Coba perhatikan. Maka jangan pernah menyepelekan amal soleh, amal baik, sekecil apapun, walaupun itu sebatas bersihin lingkungan. Bisa dipahamin? Kalau nggak bisa bersihin, minimal jangan ngotorin. Saya kemarin dikerjain sama ini Remboko Singolodro, ya nggak, Mangkurondo 5, ya nggak, pulpen itu loh, dikelupas, kan tintanya belepetan kemana-mana. Lah kalau ini marmer, lo dengerin, Al Aziz itu walaupun bagaimana lantainya aja marmer, bukan keramik. Namanya marmer itu batu. Kalian ada teh tumpah, ada kopi tumpah, itu nyeresep ke dalam. Beda sama keramik. Itu jelas. Maka kemarin ada tinta, langsung saya ambil solar, saya gosok pakai solar, bersih, baru dilap. Itu jelas itu. Nah, menjaga kebersihan yang seperti itu pun bisa mengantarkan Mbah Geseng keramatnya menjadi wali. Jelas itu. Jadi nggak usah mulu-mulu, wah harus jadi penceramah kondang, udengnya sampai segede ban Vespa, ya nggak, surbannya sampai kengsre, sampai emang pengantin lo jelas nggak maksudnya? Udah sederhana, tapi kerjanya nyata. Itu jauh lebih mengena, jauh lebih mengguncang kepada aras daripada hanya sebatas 1000 retorika. Tuh, paham Bet? Ubed paham? Ya Ubed contoh. Ya, enggak ada Kang Asep, saya monitor subuh enggak ada yang adzan. Masa yang adzan Syekh Abdul Rasid? Wah, udah enggak terima nurani saya mah. Turun saya subuh. Lah iya kan, artinya ntar subuh pun sama. Masa bocah segini banyaknya perempuan kok sama, bangkong semua. Ngerti bangkong ya? Bahasa Inggris itu. Molor gak bangun-bangun itu namanya bangkong. Ngerti maksudnya?
Udah aal pertama kali. Udah ceplek aja udah. Ya, pintar wudu. Aska sama Andri mentang-mentang habis nonton Mas Farid, habis tidur. Oh Mas Heri semalam ya Kak, sama Odon tidur mulu ya Kak. Habis tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Ya diamalkan sama Aska, kacau udah lah ya Kak. Lah suka boleh begitu. Oke ya, nyambung ya. Nah, kenapa orang yang memerintahkan kebaikan itu harus mengamalkan? Fa innahu, maka sesungguhnya al-amil bima ya'mur wa mustanib lima yanha anhu, yakunu itu ada siapa al-amir, yakunu itu ada siapa insan, likalamihi terhadap kalamnya insan. Apa yang yakunu wakun, lebih mengena, lebih menusuk, ya lebih menyentuh, itu maksudnya. Fil qulubi, di dalam hati-hati yang ya hati-hati yang normal. Makanya hati itu empuk, ada juga hati yang keras. Kalau hati yang lembut, hati yang lunak, itu dikasih ucapan menerima. Tapi kalau hatinya keras, dikasih pencerahan, ya cenderung menolak. Nah, empuk dan keras hati itu kan sebenarnya tergantung amal perbuatan. Maka luar biasa lah ini masalah hati mah jelimet. Wahai batun, dan itu lebih haibah. Kan kalian lihat apal sorobnya, haba ya habu haibatan. Apa maksudnya haibah? Takut. Hebat juga loh bahasa Indonesia. Takut tapi yang muncul dari suasana hati. Fisuduri, di dalam dada. Itu hebat. Mananya hebat itu aslinya bahasa Arab, yaitu haba ya habu haibatan. Kalau bahasa Indonesianya lu hebat. Hebatnya maksudnya apa? Hebat ada rasa takut, yang takut itu timbulnya dari hati. Jelas perempuan juga. Udah bersih belum dapur perempuan Pak asal Pak? Ntar saya kontrol kamar mandi, ya nggak, bekas nyuci segala macam kayak kemarin sampai mampet ya nggak. Ada softtek dimasukin, ya nggak. Ada sempak dimasukin ke ini, ya mampet lah. Lu emang kenapa Dik? Dia ngomong sempak ketawa Dik. Emang lu paham Dik? Dik dia ngomong sempak ketawa tuh. Aduh kacau dah. Waqat waroda, dan betul-betul telah datang dalam hadis. Itu maknanya waroda. Maka dalam ilmu hadis ada ilmu asbabul wurud. Apa yang waroda? Al-wa'idu, ancaman. As-sadidu, yang sangat. Fi hakiman, dalam haknya orang. Ya'muru, yang memerintahkan siapa man bil khairi, dengan kebaikan. Wala ya'tihi, dan tidak melakukan siapa man hi pada khair. Wayanha, dan melarang siapa man anisarri, dari keburukan. Wayatihi, dan melakukan siapa man hi pada syar, asyar. Itu kan dalam ayat juga ada, dalam hadis juga ada. Telah datang ancaman yang sangat, ya, dalam hadis termasuk ayat. Kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Dalam ayat pertama itu kan ada. Murka Allah sangat amat bagi orang yang mengucapkan apa yang tidak ia perbuat. Nah, dalam hadisnya kalau kalian nggak ada, bal muru bil ma'rufi wa illam ta'malu bih kullahu wanhau anil munkari wa illam tastanibu
kullahu, bentar lah, itu bawahnya masih ada keterkaitan. Dalam arti begini, dalam bahasa Inggris itu ada istilah jarkoni. Apa Pak Pria artinya? Jarkoni. RT biasanya apal banget ini ya. La ilaha illallah. Ngujar gampang raiso ngelakoni, gitu loh. Ngajar gampang raiso ngelakoni, jarkoni namanya. Ya iya kan? Lah itu ancamannya. Ya itu tadi. Nah, wahada wal afdal. Wahada dan bermula ini, orang yang melarang itu menjauhi pertama, orang yang menyuruh itu orang yang melakukan pertama. Wa ya hadza al afdalu, itu yang paling utama. Wal aula, dan tegasnya yang paling utama. Wa illa, dan jika tidak al afdal wal aula pembandingnya, fa'alal insani, maka itu tetap atas insan manusia, ayyamura, bermula bahwa memerintahkan siapa insan, wayanha, dan melarang siapa insan, wa ingkana, dan sekalipun ada siapa insan, ghairu amilin, itu orang yang belum melakukan, bima, dengan perbuatan yat'u, yang mengajak siapa insan ilahi, pada ma. Jadi kalau memang nggak bisa, kan begini contohnya. Tadi yang pertama menyuruh, menyontohkan, itu kan yang paling mengena. Kan nggak semuanya begitu. Contohnya, saya nggak punya duit, Pak Tono punya duit. Lah kan saya ngasih tahu Pak Tono berangkat haji lah. Nah iya kan? Artinya kan saya belum berangkat haji, tapi saya ibaratnya meminta Pak Tono, menyuruh Pak Tono untuk berangkat haji karena Pak Tono udah cukup. Bisa dipahami nih? Nyambung kan nih? Loh, jadi nggak semuanya yang diperintahkan, paling idealnya itu. Apa yang diperintahkan itulah yang dikerjakan duluan. Tapi kan ada kapasitasnya. Gitu loh maksudnya. Oke, nah taubahnya Pak RT ngelarang cucunya ngerokok, orang masih kecil cucunya. Masa ngerokok? Kamu jangan ngerokok. Lah Pak RT sendiri aja ngerokok. Saya nggak nyontohin saya, Pak RT aja lah. Lah iya kan? Lah orang cucunya Pak RT masih kan ngelarang ngerokok. Harusnya kan nggak ngerokok kan gitu. Konteksnya beda. Bisa dipahami nih? Nah itu maksudnya. Fa innal alima, maka sesungguhnya orang alim, alladzi, yaitu alim, la ya'malu, yang tidak mengamalkan siapa alim, bi ilmihi, dengan ilmunya alim, walayu, awas tulisannya persis, walayu alimu harokatin, walayu alimu, dan tidak mengajarkan siapa alim, hu, pada ilmahu, annasa, pada umat manusia, akhassu, itu lebih jelek apanya, halan, keadaannya, wa asyaddu, dan itu lebih dahsyat apanya, iqaban, siksanya, minal ladzi, yaitu minnya mufadzal alaih dari isim tafdhil, akhassu, minal ladzi, daripada orang, ya'malu, ya'lamu, yang mengetahui siapa man, wala ya'malu, dan tidak melakukan siapa man, wallahu a'lam. Jadi orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya dan tidak mengajarkan kepada manusia, ya, tidak mengamalkan ilmunya, enggak mau mengajarkan ke manusia. Itu berarti kan akhassu halan, itu paling buruk keadaannya, tingkah lakunya. Wa asyaddu iqaban. Bisa dipahami nih? Ya sama aja lah. Memang kalau yang diajarkan itu harus diamalkan, dan emang udah tahu. Ya contohnya Pak Ustadz
Pak Kiai, ya termasuk para nabi yang membahas alam kubur. Emang nabi yang waktu masih hidup kan juga belum dikubur juga. Jelas maksudnya kan? Nah, ada Pak Ustadz ceramah bahas masalah alam kubur. Emang Pak Ustadz udah pernah mati, tahu alam kubur? Lah kan ada ilmunya, itu bisa dipahami. Nah, jadi pemahamannya seperti itu gitu loh. Nah, dibanding orang alim yang dia tahu dan tidak mengamalkan. Loh, jelas. Dia yang atasnya kan tadi paling bagus itu dia paham, mengetahui, kemudian ia mengamalkan. Tapi bukan berarti orang alim harus mengamalkan semua ilmunya. Kan ada juga yang belum kejangkau. Contohnya itu tadi haji. Saya umroh udah, haji belum. Tapi saya lihat jamaah ada yang cukup. Nah, Pak Ustadz tadi memerintahkan jamaahnya untuk berangkat haji. Padahal Pak Ustadz tadi belum haji. Jelas ini. Ini contohnya gitu loh. Oke. Wahdaru dan takutlah siapa kalian semua. Ma'asyiral ikhwani, ya, itu asalnya ya ma'asyiral ikhwan. Huruf iya-nya dibuang. Ma'asyiral ikhwani, hai sederek sedoyo, udah gitu aja kalau bahasa Jawanya mah. Semua para sedulur-sedulur, arsyadakumullah, mudah-mudahan memberi petunjuk kum pada kalian semua. Siapa Allah minal mudahanati fiddini, dari mudahanah dalam agama. Mudahanah itu apa? Bawahnya ada. Maka nanti saya mengerucutkan makna mudahanah itu sekarang itu boleh diartikan cuek, masa bodoh. Masa bodoh urusan agama. Nah, itu bawahnya ada wa maknaha, dan bermula maknanya mudahanah ayaskuta itu bahwasanya diam siapa al insanu manusia anil amri dari memerintahkan bil ma'rufi dengan yang baik, wan nahyi dan melarang anil mungkari dari yang mungkar, wa an qaulil haqqi dan dari berbicara hak benar, wa kalimatil adli dan kalimat adil, tomaan karena ngarep-ngarep mengharapkan finnasi di dalam manusia, wa tawakkuan dan tegasnya mengharapkan. Tawakuk itu ya sama dengan toma. 5 terhadap perkara yahsul yang hasil apa ma minhum dari nas, min jahin dari pangkat, au malin atau harta, au hadzin atau bagian, min hadzudid dunya dari bagian-bagian dunia. Faqallama fa'ala dzalika ahadun, faqallama maka sedikit sekali fa'ala melakukan dzalika pada perbuatan itu semua mudahanah tadi, siapa ahadun seseorang illa adzalla kecuali menghinakan hu pada man siapa Allah Ta'ala wa ahana dan tegasnya menghinakan siapa Allah hu pada insan, wasallatu alaihin nas wasallato dan menguasai, maksud menjadi budak kalau bahasa kita, alai atas insan siapa annasu manusia, wa harrama ma yarjuhu mimma fi aidihim, wa harrama dan menghalangi siapa Allah ma pada perkara yarju yang mengharapkan siapa insan hu pada ma mimma dari nyatanya dari perkara fi aidihim yang ada pada tangan-tangan mereka. Dan perhatikan maknanya mudahanah itu seseorang itu diam, nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, cuek kan berarti. Kalau mau tetangga mau ngaji kek, mau anak ngaji kek, enggak kayak bodoh amat. Nah itu mudahanah namanya. Nah ini dikasih warning sama Al-Habib Abdullah Al-Haddad, harus bisa menjauhi mudahanah. Jangan sampai pada nggak peduli terhadap urusan agama. Wah, anak-anak juga sama. Wah, berantakan begini-begini.
diantepin, dicuekin. Bukan sabar itu mah. Ngerti maksudnya? Wow, berontakan gak karuan. Ah, udah sabar. Sabar bukan seperti itu namanya cuek, dua blek. Lah kan beda pemahamannya. Ya kan? Lihat, wah anak perempuan, wah pada selepas-selepi ya enggak? Kayak kemarin ngaca mulu. Muka lu cari muka lu aja nempel pakai lu cari-cari. Loh ya emang enggak? Kong dengerin Kong, malah mainan jarum lagi. Cabut. Itu kitab pakai ditusuk-tusuk begitu lu. Ambil no. Buang no. Ntar iseng lu lupa dikantongin kasihin seno. Malah megang-megang jarum. Halah, angel. Jadi nggak boleh cuek. Melihat aal. Ya nggak main sepeda ke Kemejing pas habis hujan. Ya nggak. Udah apa belakangnya dibel ciprat mulu ya nggak. Oh nggak apa-apa. Ya kalau nggak apa-apa dalam arti ngasih. Loh, kebebasan itu perlu. Kan gitu. Tapi kebebasan yang terarah. Hujan-hujan saya nggak, kalau kali asal nggak petir loh ya. Kalau petir saya larang. Boleh mandi hujan. Orang saya juga sering mandi hujan. Lah iya kan? Asal jangan petir. Kalau petir takut sambar petir. Kan di sini petirnya galak. Nah, sesekali supaya antibodinya benar-benar teruji. Boleh, oh, mau naik pohon boleh, nggak dilarang. Tapi diingetin, hati-hati kalau lagi naik pohon kan begitu. Jadi mentalitas anak juga memang jangan di apa namanya ditahan atau di streng lah. Nggak apa-apa mengekspresikan, tapi terarah. Lah kalau main sepeda umpamanya dari pulang sekolah mau maghrib baru pulang. Ya. Apakah kemudian didiamkan begitu saja? Itu bagian daripada kesabaran. Bukan sabar itu namanya. Justru nggak peduli. Maka kan berkali-kali saya sampaikan sama kalian. Orang-orang tua kalian menitipkan kalian di Al-Aziz. Itu untuk belajar. Dan saya harus tahu apa yang kalian kerjakan. Kenapa? Karena nanti juga saya akan dihisab oleh malaikat. Bener nggak saya ngajar? Bener nggak saya mendidik kalian? Itu bisa dipahami nih. Maka saya harus kontrol betul. Tuh, bukan mentang-mentang di Al-Aziz enggak bayar kok kagak ini enggak, kemudian saya perlakukan kalian dengan cuek, enggak ada. Itu kaitannya tanggung jawab moral. Nah, karena nanti saya juga dihisab oleh malaikat. Kamu ngapain? Ngumpul-ngumpulin anak-anak. Dikasih makan kagak, dididik kagak, dicuekin iya. Ya, jelas gak maksudnya? Maka sama juga kalian sebagai anak-anak. Itu juga nanti kan keumuman hadis. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian semua kalian itu adalah ra'iyah, rakyat. Iya kan? Kullukum ra'in, pemimpin. Setiap di antara kalian pemimpin minimal untuk dirinya sendiri. Aal pemimpin untuk dirinya sendiri. Aska pemimpin untuk dirinya sendiri. Kamu usil walaupun enggak ada orang lihat, dilihat sama Allah. Dilihat sama malaikat. Ngerti kan? Maka wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Dan setiap di antara kalian semua akan mas'ulun. Lah kan itu kan kalian tahu sa'ala yas'alu su'alan wa mas'alan fahuwa sa'ilun wa dzaka mas'ulun, ditanyai. Maksudnya ditanyai itu kan dimintai pertanggung jawaban. Loh, jangan salah. Siapapun kalian, laki-laki mau perempuan, mau ayu, mau ipi, mau ngantuk sindut. Lu habis kasih duit ngantuk lu, Ndut. Oh, kacau ini. Ya enggak? Dimintai pertanggungjawaban, jangan salah. Pak RT sama dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Itu jalan ambles gak dibenerin. Iya kan?
Jangankan aloh, saya juga nanyain, cariin batu, ada jam bakti kan begitu. Kalau enggak beliin ntar saya beliin itu dah, gorong-gorong. Enggak saya rasa lah, makan lebih gede beliin gorong-gorong mah. Lah iya kan? Oke. Nah, itu kaitannya tanggung jawab. Maka enggak boleh semena-mena kaitannya jam berapa nih. Enggak, satu poin lagi dah. Wa amal mudaratu fahiya mubahatun. Wa amal mudaratu, dan adapun bermula mudaharoh, nanti ada mudaharoh itu wa maknaha itu. Mudaratu fahiya, maka bermula mudaroh, mubahatun itu diperbolehkan. Warubbama tundabu, dan terkadang disunnahkan, dianjurkan apa mudaroh. Wa maknaha, dan bermula maknanya mudaroh, ayyabdula, itu bahwasanya menyerahkan siapa al-insanu manusia, syai'an pada sesuatu, min dunyahu dari dunianya insan, li solahi dinihi, untuk kebaikan agamanya insan, au li solahi dunyahu, atau untuk kebaikan dunianya insan, au li salamati irdihi, atau karena keselamatan harga dirinya insan, au li salamati irdihi, atau karena keselamatan harga dirinya insan, min madhimmati ahli syarri, dari celak, dari mencelanya orang yang jelek, orang yang buruk perilakunya. Jadi mudaroh itu beda dengan mudahana. Kalau mudahana tadi kan cuek. Nah, mudaroh itu gampangannya seseorang itu mau menyerahkan hartanya, tujuannya agamanya biar selamat. Maksudnya menyerahkan, kayak tadi Pak Gino ngasih uang, katanya kotak amal ya di tukang soto Bulog 310.000, kan gitu. Untuk menjaga, karena menjaga agamanya apa? Ya orang amal, orang usaha kan memang ada zakatnya, walaupun itu kotak amal dari orang, tapi nggak menutup kemungkinan itu pun dari dia sendiri kan gitu. Atau untuk keselamatan dunianya, 17-an itu banyak ormas. Ya, kalau yang punya usaha-usaha itu biasanya diminta-mintain sama ormas, ngasih supaya usahanya nggak diusilin, ya nggak apa-apa. Lah iya kan, jatah hokem. Ya ormas apapun ya kita nggak perlu nyebutin lah. Lah iya kan. Atau bahkan untuk menjaga harga dirinya daripada dicela oleh para pencela, udah kasih aja. Masa 17-an nggak ngasih apa-apa sama warga umpamanya kan. Maksudnya untuk kegiatan, loh gitu. Nggak apa-apa. Itu namanya mudaroh dalam bahasa Arabnya. Wafil hadisi ma waqa bil mar'u irdahu fa huwa lahu shadaqah. Ma bermula sesuatu, maksudnya harta, waqo yang menjaga, yang memproteksi bi dengan ma, siapa al mar'u seseorang, irdahu pada harga dirinya mar'u, fa huwa maka bermula ma lahu bagi man shadaqatun, itu sedekah. Udah mau ormas apapun minta ada kasih. Udah gitu aja. Karena kalau kita nggak ngasih nanti malah diusilin, kita dipersulit segala macam. Nah itu termasuk itu bagaimana? Sedekah bukan suap. Itu jelas itu maksudnya. Itu ada batasan. Wa idzas takfa, fa idzas takfa, maka jika menganggap cukup siapa al insanu manusia, ma pada perkara ya khofu yang takut siapa insanhu pada ma, min syarril asrori dari keburukan perkara-perkara yang buruk, bima dengan perbuatan la yadurruhu yang tidak membahayakan apa mahu pada insan fi dinihi dalam agamanya insan, lam yakun alaihi fi dzalika ba'sun, lam yakun maka tidaklah ada alai atas insan fi dzalika dalam itu istighfa, menganggap cukup manusia tadi
ba'sun apa payah atau bahaya. Wala junaha dan tidak ada jenisnya dosa itu maujud insyaallah. Walakinnal udula dan tetapinya pindah anil asrori dari keburukan-keburukan, wa masuk dari orang-orang buruk, wa mujanabatuhum dan menjauhi asror, ahsanu itu lebih baik min dzalika dari itu bergaul tapi bayar upeti tadi, wa ahwatu dan lebih hati-hati. Kalau bisa menjaga daripada kita ini nanti malah ngasih umpan ke preman, ke ormas dan lain segala macam. Kalau bisa menghindari itu malah lebih baik. Kan susah. Tanya Kang Tamar. Kang Tamar mah umpamanya bangun perumahan, nurunin materialnya aja masalah. Loh saya makan lama di lapangan. Lah saya ikut Pak Sarip. Ya enggak jadi mandor kawat itu lama saya. Lah iya kan. Loh setiap satu mobil itu ada jatah untuk premanya sekian. Ada. Dan saya tahu itu. Bukan katanya-katanya. Kalau kita nggak kasih, ya pasti diusilin. Pak Pri lah yang sekarang emang sering turun lapangan. Ada uang mel itu ada. Bahkan uang mel yang resmi. Cuman nggak saya bahas. Loh ya nggak? Loh serius. Maka kalau dulu supir-supir truk, karena saya ngawal truk itu apal saya sama Pak Ita itu. Waktu saya masih jadi tukang ban. Seminggu saya bisa 3 kali 4 kali ke Cirebon, ke Kuningan. Nah dulu itu ada istilah korek pentol itu. Pokoknya nggak saya nyebutin lah. Pokoknya asal ada orang pakai seragam coklat dilemparin. Wah udah jalan. Jatah nggak dikasih. Stop nantinya. Oh mana surat-suratnya? Loh iya kan? Loh saya tahu kok. Saya termasuk ini ribet. Nah kalau bisa menghindari itu baik dihindari. Makan sulit. Karena itu udah sistem. Ya wah udah ribet. Biar kata anti korupsi, anti miskin, anti racun, anti Allah. Udah anti-antian doang. Loh iya kan? Tuh itu fakta. Udah kan gitu. Loh, saya terjun, saya apal. Maka kan ngeliatin anak-anak begini ya, halo, bangunin malah tidur. Lah orang saya di Brunei jadi TKI ya kok 2 tahun. Lah iya kan? Aal aja belum pernah ke Monas lu. Iya enggak? Lu Bakhir. Lu siapa namanya lu? Ngantuk mulu lu. Bakhir bener. Fakhri. Lu udah pernah ke Monas? Naik ke atas. Kok masa gitu? Kenapa lu potek? Iya enggak? Coba itu. Lah itu diantaranya. Udah dikit lagi. Wahada dan bermula ini keterangan itu ya keterangan yang barusan dibahas. Alladzi itu keterangan zakarna yang telah menyebutkan siapa kami pada alladzi innama yakunu itu bahwasanya ada apa hada atau alladzi ada itu ingdal ibtilai ketika menimpa gampangnya diuji bihim dengan nas wa illa. Dan jika tidak ibtila, ada ujian seperti itu, fala rukhsata, maka tidak ada kompensasi, tidak ada kemurahan lil mukminin bagi orang mukmin taqiin yang takwa fil ihtilati dalam campur aduk bi ahli syarri dengan ahli keburukan wa ahlil batili dan ahli kebatilan. Bal alaihi bahkan atas mukmin mujanabatuhum bermula menjauhi asrar tadi wal ihtiraz dan proteksi menjaga minhum dari mereka. Kalau pengen selamat ya nggak usah gaul sama orang-orang yang kurang beres kan begitu.
Maka nggak bisa, bagaimana kita bisa mendakwai mereka kalau kita nggak bergaul. Jelas maksudnya. Tapi kalau kita memang bisa dalam arti nggak siap untuk itu, maka lebih baik menyendiri. Oh, bisa dipahami nih. Kalau saya dari dulu seperti itu prinsip saya. Saya mau bergaul sama bajingan, mau preman, sama pemabuk itu udah biasa kalau saya mah. Cuman saya satu prinsip yang saya pakai dari dulu, dari saya nyantri, dan ini nasihat dari guru saya: hiduplah seperti ikan laut. Walaupun ikan laut hidup di air asin, tapi tidak ada ikan laut yang rasanya asin. Paham nggak? Kalau imannya udah kuat, keyakinannya udah kuat, mau bergaul dengan siapa, kita nggak terpengaruh. Tapi justru malah kita mempengaruhi. Kita nggak terwarnai, tapi kita bisa mewarnai. Itu maksudnya. Tapi kalau belum siap, nah kalau kalian itu ya lebih baik jangan. Maka kenapa saya streng? Kemarin pas saya pulang dari mana itu, tahlil ketahuan Fahri sama Kevin sama Aska, ya sama ini apa Bokok keluyuran. Saya omelin lah. Kenapa? Ya selesai makan ya udah istirahat diem. Ngapa harus pada keluyuran? Sama perempuan juga. Ke Madura lah, jauh amat ke Madura. Kemana lu? Ke Madura pak. Lo jauh amat ke Madura. Lah iya kan? La ilaha illallah. Oke ya. Udah besok itu, ini pas titik ini. Besok wa kadzalika fahdharu minat tajassus. Ya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.